Memastikan kenaikan PPN jadi 12% resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah. Kenaikan PPN 12% akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah yang dikonsumsi kelompok mampu, seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium. Untuk barang yang kena PPN, namun terkait hidup orang banyak, seperti tepung, gula, minyak untuk industri tetap dikenakan PPN 11%. Sementara untuk barang-barang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, diberikan fasilitas bebas PPN seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum hingga pemakaian listrik dan air minum. Untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Dan tentu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Dan saudara, apakah kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 nanti akan jadi solusi tepat bagi pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara? Untuk membahasnya sudah bergabung via Zoom bersama kami Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios, Mas Bima Yudhistira yang sudah bergabung di Jurnal Merah Putih sore hari ini. Selamat sore Mas Bima, terima kasih atas waktunya. Ini Mas Bima, ada rencana bahwa memang sudah ditetapkan 12% PPN ini akan resmi diberlakukan per 1 Januari 2025. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan ini? Ya, sebenarnya kan kalau melihat artinya hampir semua jenis barang itu akan kena PPN 12%. Sementara pemerintah mengklaim bahwa barang-barang yang terkait dengan kebutuhan rakyat banyak atau masyarakat, kebutuhan pokok, itu dibebaskan dari PPN. Sebenarnya aturan barang pokok seperti beras, gula itu dibebaskan dari PPN, bahkan sebelum adanya Undang-Undang 2021 soal harmonisasi peraturan pajak atau HPP, Undang-Undang PPN sebelumnya memang sudah mengecualikan itu. Jadi artinya tidak ada perubahan signifikan. Nah, tapi kan tidak disebutkan kategori barang-barang yang mewah secara spesifik apa. Misalnya suku cadang kendaraan bermotor, itu sangat mungkin masih kena PPN 12%. Kemudian peralatan elektronik, mesin cuci, TV, itu juga bisa kena PPN 12%. Nah, jadi sebenarnya hampir tidak ada statement yang berbeda karena yang diharapkan sebelumnya itu pengenaan 12% untuk barang mewah. Kategori barang mewah apa? Itu kan mulai dari helikopter, kemudian pesawat jet pribadi, ada lagi terkait dengan rumah, terutama yang di atas 3 miliar apartemen mewah, tas-tas yang branded misalnya. Tapi ternyata yang terjadi sekarang ini definisi barang mewahnya juga belum dikemukakan dalam peraturan teknis. Sebenarnya kita menunggu tadi pada waktu preskon ini adalah list dari barang-barang yang memang dikenakan PPN 12%. Sehingga logikanya adalah ini kena 12% yang barang mewah, lainnya tidak kena, dikecualikan atau tetap 11%. Nah, karena ketidakjelasan masih terjadi sehingga diasumsikan bahwa
Barang-barang lainnya, kecuali yang sebelumnya sudah dikecualikan, itu kena PPN 12%. Jadi efeknya tetap akan terasa juga sebenarnya kepada daya beli masyarakat, khususnya di level kelas menengah ke bawah. Ya, jadi memang ada barang-barang tertentu yang tadi sudah dikatakan juga dalam paparannya Menteri Keuangan tadi, Sri Mulyani, bahwa memang ada seperti minyak curah ini masih tetap 11%. Tetapi ada barang-barang mewah dan jasa, dan termasuk jasa dan barang mewah yang akan dikenakan 12%. Ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya nih apa nantinya yang Anda lihat? Hampir tidak ada perbedaan. Karena semua yang dikecualikan itu sebelumnya juga sudah dikecualikan. Jasa pendidikan, jasa keagamaan, itu memang dikecualikan. Dan 2023 pun juga masih dikecualikan. 2024 itu juga masih dalam pengecualian, jadi tidak ada perbedaan. Nah, jadi ini agak kontradiksi dengan pengumuman sebelumnya ya. Ada anggota DPR yang mengumumkan 12% hanya kepada barang mewah. Nah, sekarang minyak goreng itu harusnya dikecualikan. Minyak kita itu nggak kena 11%, nggak kena 12%. Tetapi dia masuk barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat harusnya 0%. Nah, kemudian barang-barang lainnya yang terkait dengan peralatan elektronik yang dibutuhkan masyarakat luas harusnya juga tetap tarifnya atau bahkan diturunkan tarifnya. Dikecualikan lebih baik lagi. Tapi ini yang terjadi kan agak kontradiksi karena sebelumnya dibuka press conference itu bahwa pertumbuhan dari spending consumer masyarakat atau belanja masyarakat itu naiknya hanya 1% kisarannya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi artinya kecil sekali daya beli masyarakat ini. Lalu Tapi kalau kenapa dari Mas Bima regulasinya sendiri berubah? melihatnya ini bagaimana agar pengenaan atau kenaikan PPN 12% ini bisa menjadi solusi untuk bisa mendapatkan atau menaikkan pendapatan negara? Saya kira kalau tidak spesifik dan kemudian ini berkaitan dengan barang-barang yang lainnya yang dikonsumsi masyarakat kecuali bahan pokok, maka efeknya akan justru kontradiksi. Jadi pemerintah ingin PPN tetap 12%, tapi di sisi yang lain kan omset pelaku usaha itu bisa terdampak. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga daya belinya itu bisa terdampak. Kelas menengah pengeluarannya 300.000 per bulan bisa naik kalau 11 ke 12% PPN-nya dan berlaku seperti yang tadi disebutkan. Maka efek dari kenaikan penerimaan pajak, rasio pajak menjadi tidak optimal. Artinya pemerintah berharap PPN ini bisa dorong kenaikan pajak, rasio pajak, tapi efek dari PPh Badan, efek dari PPh 21 itu justru mengkompensasi sehingga tidak terjadi kenaikan rasio pajak yang signifikan dengan kebijakan 12% PPN. Ya, jadi harus memang didetailkan lagi apa saja barang ataupun jasa yang memang dikenakan pajak 12% ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perbincangannya dan sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih, Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios. Terima kasih. Salam sehat.